Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya adil terjamin. Kepada para pemirsa Cokro TV, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Selamat Lebaran buat semua teman-teman. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. kalimat minal aidin wal faizin artinya bukan mohon maaf lahir dan batin, tapi semoga kita termasuk orang-orang yang kembali pada fitrah, kesucian, dan orang-orang yang menang. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Lebaran telah tiba. Selamat Idul Fitri buat umat Islam yang merayakan dimanapun berada. Mohon maaf lahir dan batin. Lebaran adalah istilah klasik dan khas Indonesia untuk menyebut Hari Idul Fitri. Kalau ditambah haji, Lebaran haji artinya Hari Idul Adha. Lebaran menurut M.A. Salmun dalam artikel yang ia tulis dan dimuat dalam majalah Sunda pada tahun 1954 ternyata berasal dari tradisi Hindu. Lebaran berarti selesai, usai, atau habis. Dalam konteks umat Islam dan puasa, Lebaran menandakan habisnya masa puasa. Istilah ini mungkin diperkenalkan para wali agar umat Hindu yang baru masuk Islam saat itu tidak merasa asing dengan agama yang baru dianutnya. Namun ada yang menyebut asal-usul tentang kata lebaran dari bahasa Jawa. Lebaran berasal dari kata wisbar atau sudah selesai. Bar merupakan bentuk pendek dari kata lebar yang berarti selesai. Lebaran dalam bahasa Jawa artinya sudahan, setelahan atau sesudahnya atau setelahnya. Lebaran artinya selesai, selesai puasanya yang setelahnya dirayakan dengan hari raya atau hari besar, Idul Fitri. Idul Fitri berasal dari dua kata, idul dari aidun, dari kata ada ya'udu, audan, wa aidan artinya kembali. Menurut Ibnu Al-Arabi, sumyal aidu aidan li'annahu ya'udu kullu sanah bi farhin mujaddadin. Hari raya Aid disebut Aid kembali karena hari itu selalu kembali setiap tahun dengan kegembiraan yang baru. Sedangkan fitri bisa berarti futur, artinya makan pagi atau sarapan, makan pertama di hari itu, setelah sebelumnya tidak boleh makan pagi karena berpuasa selama 1 bulan penuh. Karena itu disunnahkan sebelum salat Idul Fitri, makan atau minum apapun. Fitri juga artinya fitrah, kesucian. Kembali pada kesucian dan kemurnian setelah beribadah 1 bulan penuh, membakar dosa dan kesalahan setelah menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lahir suci dan murni. Halal bihalal berasal dari bahasa Arab halal, namun istilah ini khas di Indonesia, tidak ada di negeri Arab sana. Yang maksudnya adalah tradisi silaturahim dan saling memaafkan dalam suasana Lebaran Idul Fitri.
Ada yang menyebut istilah ini ditemukan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, Rais Am PBNU saat itu, yang kemudian dipakai dalam acara kenegaraan era Presiden Bung Karno yang kemudian menjadi tradisi di Nusantara. Asbabun nuzul, sebab istilah halal bihalal ini konon pada akhir tahun 40-an banyak tokoh elit politik Indonesia yang tidak akur mengalami polarisasi. Pemberontakan di dalam negeri juga terjadi seperti yang dilakukan oleh DITII, NII, Negara Islam Indonesia, dan kasus PKI di Madiun. Menyikapi situasi keamanan dan politik yang tidak kondusif, Presiden Soekarno di tengah bulan Ramadan pada tahun itu mengundang Kiai Wahab ke Istana Negara untuk meminta saran dan solusi agar situasi negara bisa normal kembali. Kemudian Kiai Wahab memberi saran kepada Presiden Soekarno untuk mengadakan acara silaturahim karena sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri di mana seluruh umat Islam biasanya bersilaturahim. Lalu Presiden Soekarno merespon, silaturahmi itu kan biasa, saya ingin istilah yang lain. Itu gampang, kata Kiai Wahab. Begini, para elit politik tidak mau bersatu itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa, maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Sehingga silaturahmi nanti kita pakai istilah halal bihalal, kata Kiai Wahab. Presiden Soekarno menyetujui gagasan Kiai Wahab Hasbullah. Dari saran beliau, Presiden Soekarno akhirnya mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara Jakarta guna menghadiri silaturahmi yang diberi judul halal bihalal dan mereka duduk dalam satu meja sebagai fase baru untuk merajut kembali tali persatuan dan kesatuan bangsa yang sempat tercerai-berai. Namun ada yang menyebut istilah halal bihalal sudah dikenal sebelum era kemerdekaan Republik Indonesia. Kiai Wahab hanya mencetuskan kembali istilah itu yang kemudian dijadikan tradisi oleh Presiden Soekarno. Tapi siapapun penemunya, halal bihalal memiliki dasar teologis dari sebuah hadis bahwa seseorang yang punya kesalahan pada orang lain harus memohon penghalalan, fal yatahallal. Karena kalau dia tidak minta maaf, maka segala kebaikannya akan diambil oleh orang yang dizalimi itu. Kalau dia sudah tidak punya kebaikan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi itu akan menjadi tanggungannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu madlamatun li akhihi min aradin aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma min qabli alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhida minhu biqadri madlamatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhida min sayiati sahibihi fahumila alaihi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ada padanya perbuatan zalim kepada saudaranya menyangkut kehormatan atau apapun, maka hendaklah ia segera meminta kehalalan atas perbuatan zalim yang dia lakukan hari itu juga sebelum tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Yaitu pada hari kiamat di mana harta benda tidak ada gunanya. Jika ada baginya amal saleh maka diambillah pahalanya sesuai dengan kadar kezalimannya. Jika sudah tidak ada amal-amal kebaikan maka diambillah dari dosa-dosanya orang yang dizalimi itu, lalu dosa itu dibebankan kepadanya. Inilah pentingnya tradisi saling minta maaf dan memaafkan yang merupakan wujud dari halal bihalal. Karena itu, saya juga mohon maaf atas kesalahan di video-video di Cokro TV ini atau ada kata-kata yang menyakitkan. Selamat Lebaran, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat,
Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.